AKP Surya Pratama, polisi ambisius yang terkenal bersikap keras pada aturan, tiba-tiba disorot karena peristiwa di luar dugaan. Sersan Mayor Indra Wicaksana, prajurit Kopassus berdisiplin tinggi, justru berada di tempat dan waktu yang memunculkan kejanggalan. Bribtu Dina Ayuningrum, rekan sesama aparat yang sering meragukan tindak tanduk Surya, seolah terseret dalam drama kehidupan menegangkan. Semua tampak biasa saja, namun ketika sekilas bukti muncul di tengah malam, situasi berbalik dan membuat nyali orang yang melihatnya seketika ciut. Kabar selanjutnya membuat merinding dan membuat orang-orang menjerit dalam hati, meski tak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kejadian ini. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Surya Pratama, perwira polisi berpangkat AKP yang baru saja meninggalkan kantor Polres Kota Manggala, melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi sambil mengabaikan lampu merah di perempatan Jalan Merdeka, sehingga membuat para pengendara lain menepi ketakutan dan beberapa pejalan kaki menjerit kaget. Angin kencang yang menerpa wajahnya, bau asap kendaraan yang menyesakkan, serta bunyi klakson bersahutan tidak sedikit pun mengurangi keangkuhan Surya yang merasa kebal hukum karena seragam yang ia kenakan. "Minggir semua, saya dari kepolisian," teriak Surya dengan nada arogan, ketika seorang pengendara ojek online berusaha menegurnya di lampu merah berikutnya. Sementara itu, di seberang jalan, Sersan Mayor Indra Wicaksana dari Satuan Kopassus melihat tindakan Surya yang semena-mena, sehingga memutuskan untuk tidak tinggal diam dan langsung bergerak mendekat. Keringat di pelipis Indra mulai bercucuran karena gerahnya siang itu, namun sorot matanya tetap waspada memeriksa plat nomor polisi yang terpasang di motor Surya, seraya mencatatnya dalam ingatan. Orang-orang di sekitar lokasi mulai berkerumun, ingin tahu apa yang akan dilakukan Indra, sementara Surya terus meracau dengan suara lantang, menuduh Indra tidak berwenang menegurnya. "Kamu pikir, karena kamu tentara, bisa seenaknya menghentikan polisi di jalan," bentak Surya dengan nada mencibir, sembari tetap duduk di atas motor yang mesinnya masih meraung. Indra, yang berusaha menjaga sikap tenang, menunjukkan tanda pengenal Kopassusnya sebelum dengan tegas berkata, "Tidak peduli pangkatmu, di jalan kita sama, terikat aturan dan hukum yang sama pula." Baku pandang mereka berdua menciptakan suasana tegang, hingga beberapa warga sekitar mulai mengambil ponsel untuk merekam, khawatir terjadi sesuatu yang lebih serius. Dalam kesombongannya, Surya mencoba melarikan diri ke jalur bus. Namun Indra bergerak sigap menahan laju motor dengan satu tendangan kuat pada bagian spatbor, sehingga Surya kehilangan keseimbangan dan hampir terjungkal. Tak jauh dari tempat kejadian, seorang pedagang asongan bernama Pak Sukri yang biasa mangkal di dekat trotoar segera menyalakan kamera ponselnya, karena merasa kejadian langka ini harus didokumentasikan. Dia melihat Surya bangkit dengan penuh amarah, menendang kerikil di jalan sambil memaki-maki Indra, sementara Indra sendiri tetap berdiri tegap menjaga jarak aman. Warga yang menyaksikan insiden ini menahan napas melihat kedua aparat berseragam bersih tegang, dan beberapa di antaranya berteriak, "Pak, jangan ribut di tengah jalan, nanti makin kacau." Alih-alih mereda, Surya membentak Pak Sukri, memerintahkan agar ia berhenti merekam. Namun Pak Sukri tetap bertahan karena merasa tangannya sudah gemetar dan sulit memencet tombol berhenti. "Video ini untuk kebaikan semua, Pak, tolong jangan paksa saya menghapusnya," ucap Pak Sukri dengan suara bergetar, diiringi tatapan memohon kepada orang-orang di sekitar. Di sisi lain, Indra menyadari rekaman itu bisa menjadi bukti penting apabila Surya berusaha memutarbalikkan fakta, sehingga ia membiarkan Pak Sukri terus merekam sambil tetap berjaga. Selang beberapa menit, sebuah mobil patroli polisi melintas dan berhenti melihat kerumunan, lalu beberapa anggota segera turun untuk melerai pertikaian, sementara Surya buru-buru merapikan seragamnya yang kusut. Salah satu petugas yang mengenali Surya tampak ragu untuk menindak tegas, namun keramaian dan kamera yang menyorot mereka memaksanya bersikap profesional dengan menanyakan kronologi. Surya beralasan bahwa ia dikejar waktu untuk tugas penting, sedangkan Indra menegaskan bahwa melanggar lampu merah tetaplah pelanggaran serius, dan sikap arogansi Surya di jalan seharusnya tidak dibenarkan. Di kantor Polres Kota Manggala, Bribtu Dina Ayuningrum yang sedang mengetik laporan harian di mejanya mendapat kabar dari rekan bahwa AKP Surya baru saja terlibat insiden memalukan di jalan raya. Ia berhenti mengetik dan menajamkan telinga, mendengar bisik-bisik rekan yang bercerita bahwa Surya berseteru dengan seorang anggota Kopassus bernama Indra Wicaksana, bahkan sampai ada video amatirnya. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi?
Surya dikenal cukup licin dan biasanya menghindar dari keributan di tempat umum, gumam Dina sambil mengernyitkan dahi, lalu menatap laptopnya yang masih menyala. Pak Herman dari bagian Humas Polres bahkan sudah dihubungi wartawan lokal yang meminta konfirmasi, sehingga suasana di ruang lobi kantor menjadi riuh dengan suara telepon dan diskusi tegang. Dina, yang penasaran, memutuskan berinisiatif mencari tahu kebenaran insiden tersebut, bermaksud mewawancarai petugas yang dikerahkan ke lokasi. Setelah menelusuri beberapa informasi, Dina mendapati nama Pak Sukri, pedagang asongan yang disebut-sebut menyimpan rekaman, namun ia belum tahu di mana bisa menemui saksi kunci itu. Saya harus bertemu langsung dengan Pak Sukri, siapa tahu ada sesuatu yang disembunyikan Surya, ujarnya sambil menutup laptop, lalu merapikan berkas-berkas di mejanya. Seorang rekan memperingatkan Dina agar berhati-hati, karena Surya dikenal punya hubungan dekat dengan beberapa pejabat, dan sering lolos dari jerat disiplin internal. Meskipun begitu, Dina bersikukuh bahwa kebenaran harus diungkap, sehingga ia meninggalkan meja kerjanya untuk memulai pencarian bukti di lapangan, tanpa menunggu instruksi atasan terlebih dahulu. Sersan Mayor Indra Wicaksana, yang baru saja menyelesaikan laporan singkat di markas Kopassus, mendapat telepon dari seseorang yang mengaku sebagai Pak Sukri, meminta perlindungan karena khawatir rekamannya akan dirampas. Indra, sambil menenteng helm dan duduk di atas motor trail dinas, mendengar suara putus-putus dari ponsel namun tetap bisa menangkap kata-kata tolong dan ancaman yang membuatnya segera waspada. Pak, tenang saja, saya akan berusaha membantu semampu saya. Tolong tetap di lokasi yang aman, balas Indra dengan nada serius, sambil melirik jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Cuaca malam kota Manggala terasa lembab dan lembur, lampu-lampu jalan berpendar lemah di tengah kabut tipis, sementara Indra memacu motornya menembus lalu lintas yang padat untuk menyusul Pak Sukri. Sesampainya di sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan, Indra menemukan Pak Sukri duduk di sudut ruangan dengan raut wajah ketakutan, sambil memegang ponselnya erat-erat. Mereka datang mencari saya, Pak Indra. Saya takut kalau rekaman ini sampai hilang, tidak akan ada yang percaya kejadian tadi, kata Pak Sukri setengah berbisik, berharap tidak ada telinga lain yang mendengar. Indra menenangkan Pak Sukri dengan menyarankan agar segera melapor ke pihak kepolisian secara resmi. Namun Pak Sukri ragu karena pelaku intimidasi diduga salah satu oknum polisi itu sendiri. Suara deru kendaraan di luar menambah suasana mencekam, sehingga Indra meminta Pak Sukri untuk sementara menyimpan ponsel dan mendengarkan langkah-langkah strategis yang harus diambil. Kita harus berhati-hati, Pak. Jangan sampai mereka tahu keberadaan Anda di sini, ucap Indra, sambil melirik keluar jendela memastikan tak ada orang mencurigakan di sekitar warung. Ketegangan malam itu semakin kental ketika lampu warung tiba-tiba berkedip, membuat bayangan Indra dan Pak Sukri tampak bergeser di dinding, seakan menegaskan bahwa mereka kini menjadi incaran pihak yang tak ingin kebenaran terbongkar. Di kantor Polres yang dipenuhi tumpukan berkas dan lampu neon yang berkedip, Bribtu Dina Ayuningrum duduk di meja kerjanya sambil meneliti laporan insiden Surya, yang semakin banyak menguatkan kecurigaannya terhadap pelanggaran yang sering dilakukan oleh rekan setimnya tersebut. Ini tidak mungkin. Surya selalu punya alibi yang kuat setiap kali ada laporan pelanggaran, gumam Dina sambil membuka kembali file Surya, mencoba mencari celah yang bisa dijadikan bukti. Ketika ia sedang asyik memeriksa dokumen, seorang rekan senior menghampirinya dan berbisik, Dina, hati-hati, kamu tahu bagaimana Surya beroperasi, jangan sampai kita jatuh ke dalam jebakan yang ia siapkan. Namun, Dina menepis peringatan itu dengan tegas. Saya tidak bisa membiarkan kejahatan ini berlalu begitu saja. Reputasi korps ada di punggung kita. Ia kemudian menghubungi Pak Sukri melalui nomor telepon yang diperolehnya dari laporan saksi, berharap bisa mengatur pertemuan untuk mendapatkan rekaman video tersebut. Sementara itu, di ruang rapat Polres, Kombes Putra Sanjaya menyampaikan bahwa kasus Surya akan menjadi prioritas utama, karena tekanan dari media dan masyarakat semakin meningkat. Kita harus memastikan bahwa institusi ini tetap bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, tegas Kombes Putra, mata tajam menatap setiap anggota yang hadir. Dina merasa tekanan semakin berat, namun tekadnya untuk mencari kebenaran tidak goyah, meskipun harus melawan sistem yang mungkin terlibat di dalamnya. Di sudut lain kantor, seorang petugas muda yang belum lama bergabung mulai curiga dengan tingkah laku Surya dan mulai menyelidiki secara diam-diam, berharap bisa membantu Dina tanpa terdeteksi. Malam itu, Dina duduk sendirian di mejanya, memikirkan langkah selanjutnya sambil menatap layar laptop yang menampilkan rekaman video Pak Sukri, yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran di balik tindakan Surya. Di rumahnya yang sederhana, Surya Pratama duduk termenung di ruang tamu, memandangi layar ponsel yang menampilkan video rekaman Pak Sukri, menyadari bahwa karirnya yang selama ini gemilang kini berada di ujung tanduk.
Tidak mungkin video ini bisa bocor, pasti ada yang menjualnya, pikirnya dengan frustasi, sambil mencoba mencari cara untuk menghapus bukti tersebut sebelum tersebar ke publik. Pagi harinya, Surya memanggil beberapa rekannya di kantor, memberikan instruksi untuk mengendalikan narasumber yang mungkin mengetahui tentang rekaman itu. Namun beberapa di antaranya tampak ragu dan takut untuk melaksanakan perintahnya. Di tengah kebingungan, seorang rekan yang setia mencoba meyakinkan Surya bahwa mereka akan melaksanakan tugas tanpa mempertanyakan perintah. Namun hati-hatinya mulai resah melihat kondisi internal yang mulai retak. Sementara itu, di sebuah kafe pinggir jalan, Pak Sukri duduk bersama Dina, menunjukkan rekaman video yang diambilnya sebagai bukti utama. Ini adalah apa yang sebenarnya terjadi. Dina, aku tidak bisa diam saja. Dina mengangguk serius. Terima kasih, Pak Sukri. Ini akan sangat membantu penyelidikan kita. Tapi kita harus berhati-hati, karena pihak Surya mungkin sudah mengetahui keterlibatan Anda. Di markas Kopassus, Indra Wicaksana menerima laporan dari atasannya mengenai perkembangan kasus Surya, yang kini menarik perhatian tinggi media nasional. Indra, tindakanmu sudah menginspirasi banyak orang. Teruskan penyelidikan ini dengan penuh kehati-hatian. Indra mengangguk. Saya akan pastikan semua bukti terkumpul dengan baik. Komandan, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Di tengah malam, Surya melakukan panggilan telepon ke seorang pengacara favoritnya, mencoba mencari celah hukum untuk membela diri dari tuduhan yang mungkin akan dilayangkan. Saya butuh strategi cepat untuk menghadapi masalah ini, jangan sampai karir saya hancur begitu saja. Namun, sang pengacara hanya bisa memberikan saran umum. Kita akan cari cara terbaik, Pak Surya, tapi kita harus siap menghadapi konsekuensi dari tindakan ini. Di markas Kopassus yang terletak di kawasan militer yang terjaga ketat, Indra Wicaksana duduk di depan layar komputer, meneliti laporan keuangan dan transaksi digital yang diduga terkait dengan kegiatan ilegal Surya. Ini bukan hanya soal pelanggaran lalu lintas, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Saat ia menyelidiki lebih dalam, Indra menemukan pola transfer dana yang mencurigakan ke rekening yang tidak dikenal. Ini pasti ada kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang di tingkat atas. Indra segera menghubungi Dina melalui pesan teks. Dina, aku menemukan jejak keuangan yang mencurigakan. Kita perlu bertemu secepatnya untuk membahas ini. Dina, yang sedang menunggu di ruang rapat Polres, segera merespons. Baik, aku juga menemukan beberapa hal yang perlu kita koordinasikan. Ayo kita atur waktu untuk bertemu. Mereka berdua sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi rahasia, memastikan bahwa komunikasi mereka tidak mudah dipantau oleh pihak yang berkuasa di Polres. Di tempat pertemuan, Indra menunjukkan data yang telah dikumpulkannya. Lihat ini, Dina, ada aliran dana yang tidak wajar masuk rekening Surya dari beberapa sumber yang tidak jelas. Dina meneliti data tersebut dengan seksama. Ini bisa menjadi bukti kuat bahwa Surya terlibat dalam jaringan korupsi yang lebih besar. Kita perlu mencari lebih banyak bukti untuk menguatkan kasus ini. Mereka berdua memutuskan untuk bekerja sama lebih intensif, berbagi informasi dan strategi untuk menggali lebih dalam ke dalam jaringan kriminal yang mungkin melibatkan pejabat tinggi. Namun, mereka tidak menyadari bahwa langkah mereka sedang diawasi oleh mata-mata yang loyal kepada Surya, yang telah menyiapkan strategi untuk menggagalkan penyelidikan mereka. Malam itu, Indra kembali ke markas Kopassus dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kewaspadaan, menyadari bahwa mereka sedang berada di jalur yang berbahaya namun penuh harapan untuk membersihkan institusi. Di sebuah gang sempit yang jarang dilalui orang, Surya bertemu dengan seorang pengedar narkoba yang dikenal dekat dengannya, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk melindungi dirinya dari penyelidikan yang semakin intensif. Kita butuh lebih banyak bukti untuk menutupi semua ini, jangan biarkan mereka mengetahui semuanya. Pengedar itu, yang tampak gugup, menjawab, Surya, saya tidak tahu harus bagaimana, ini sudah terlalu jauh. Kita bisa saja semua terjerat jika ini terus berlanjut. Tidak ingin gagal, Surya mencoba meyakinkan rekannya dengan janji hadiah besar. Saya akan pastikan kamu mendapat bagian yang layak dari semua keuntungan ini, tapi kamu harus bantu saya menghilangkan video itu. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba suara sirine mendekat, membuat mereka berdua panik dan segera melarikan diri ke arah yang berlawanan, meninggalkan jejak kekacauan di belakang mereka. Sementara itu, Dina menerima panggilan darurat dari Indra yang memberitahukan tentang pertemuan rahasia mereka dan pentingnya menjaga keamanan bukti. Kita harus lebih berhati-hati, pihak Surya mungkin sudah mengetahui gerakan kita. Dina mengangguk meski Indra tidak bisa melihatnya melalui layar ponsel. Saya setuju, kita harus memastikan bahwa tidak ada lagi yang terlibat langsung dengan Surya. Di rumah Pak Sukri, suasana semakin tegang ketika dia menerima ancaman anonim yang memperingatkannya untuk tidak membantu Dina. Jika kamu terus mencampuri urusan kami, kamu akan menyesal. Pak Sukri, yang semakin merasa terpojok,
memutuskan untuk menghubungi Dina secara langsung. Dina, saya tidak bisa diam lagi, mereka sudah mengancam keselamatan saya dan keluarga. Dina segera mengatur pertemuan darurat dengan Indra dan beberapa anggota terpercaya. Kita harus memindahkan Pak Sukri ke tempat yang aman dan memastikan rekaman ini tetap utuh. Di tengah persiapan tersebut, mereka tidak menyadari bahwa waktu semakin mendesak dan pihak Surya semakin dekat untuk mengambil langkah drastis yang bisa mengubah jalannya penyelidikan ini. Di ruang arsip Polres Kota Manggala yang dingin dan sunyi, Dina Ayuningrum dengan teliti menelusuri laporan-laporan lama, mencoba menemukan pola yang konsisten dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Surya. Setiap berkas yang dibuka menunjukkan celah yang mencurigakan, mulai dari laporan yang tiba-tiba ditutup tanpa investigasi hingga bukti yang hilang secara misterius. Tidak mungkin ini hanya kebetulan, gumam Dina sambil mencatat nama-nama pejabat yang terlibat dalam laporan-laporan tersebut. Ketika Dina mencoba mengakses data digital melalui komputer kantor, ia mendapati beberapa file penting dikunci dengan tingkat akses yang hanya dimiliki oleh pejabat tinggi. Ada yang tidak ingin kasus ini terbuka, pikirnya, sambil menatap layar komputer yang penuh peringatan akses terbatas. Dina kemudian menemui seorang petugas arsip senior, Ibu Sri, yang dikenal jujur dan sering membantu dalam kasus-kasus sulit. Bu, saya butuh bantuan Anda untuk mencari file yang terkait dengan Surya. Apakah ada yang mencurigakan? Ibu Sri, dengan wajah penuh keprihatinan, menjawab, saya pernah mendengar keluhan tentang Surya, tapi setiap kali ada yang mencoba melaporkannya, kasusnya selalu menghilang begitu saja. Dina mencatat setiap detail yang diberikan oleh Ibu Sri, termasuk nama-nama saksi yang sebelumnya melaporkan Surya namun tak pernah ditindaklanjuti. Setelah kembali ke mejanya, Dina mulai merangkai semua informasi yang didapat, menyadari bahwa pola pelanggaran ini tidak hanya melibatkan Surya, tetapi juga ada kemungkinan keterlibatan orang-orang dengan jabatan lebih tinggi. Saya harus segera menyampaikan ini kepada Kombes Putra, bisiknya, sambil mempersiapkan dokumen yang akan menjadi bukti awal untuk membuka penyelidikan lebih lanjut. Di markas Kopassus yang dipenuhi aktivitas rutin latihan militer, Indra Wicaksana menyempatkan diri untuk menelusuri data jaringan pengawasan lalu lintas terkait Surya. Dengan akses khusus yang ia miliki, Indra memeriksa laporan pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera CCTV di berbagai titik di Kota Manggala, yang menunjukkan pola perilaku menghindari aturan. Dia selalu melintas di lokasi yang sama, dan anehnya, tidak pernah ada sanksi yang diberikan meskipun pelanggarannya jelas. Gumam Indra sambil mencatat waktu dan lokasi kejadian. Lebih jauh, Indra menemukan bahwa nama Surya sering muncul dalam laporan yang dihapus atau ditandai tidak relevan, sebuah fakta yang membuatnya semakin yakin ada yang melindungi Surya. Setelah mengumpulkan bukti, Indra menghubungi Dina melalui pesan singkat. Saya menemukan pola pelanggaran yang tidak wajar, kita perlu bertemu untuk membahas ini. Dina, yang juga sedang sibuk dengan penyelidikannya, merespons dengan cepat. Baik, aku punya temuan yang mungkin bisa mendukung datamu, kita harus segera berkoordinasi. Sementara itu, di layar komputernya, Indra melihat catatan pertemuan Surya dengan beberapa nama yang terindikasi memiliki hubungan dengan jaringan kejahatan terorganisir. Ini bukan hanya soal pelanggaran disiplin, dia bisa saja terlibat dalam sesuatu yang lebih besar, ujar Indra dengan nada serius, sambil mencetak laporan tersebut untuk dibawa ke pertemuan dengan Dina. Meski menemukan petunjuk penting, Indra tahu bahwa mengungkap kasus ini tidak akan mudah karena kemungkinan besar ada orang-orang berpengaruh yang melindungi Surya. Kita harus sangat berhati-hati, pikirnya, sambil memastikan semua bukti tersimpan dengan aman sebelum meninggalkan markas menuju lokasi pertemuan. Di ruang rapat Polres yang penuh dengan dokumen dan peta operasi, Kombes Putra Sanjaya berdiri di depan timnya, mengarahkan perhatian mereka pada kasus Surya yang semakin banyak menarik perhatian publik. Saya ingin tahu, mengapa begitu banyak laporan tentang Surya yang tidak pernah ditindaklanjuti? Kita tidak bisa membiarkan institusi ini kehilangan integritasnya, ujar Kombes Putra dengan nada tegas. Para anggota tim saling bertukar pandang, sementara Surya yang hadir dalam rapat mencoba bersikap tenang meskipun terlihat gelisah. Salah satu anggota tim berusaha menjelaskan, Pak, mungkin ada kesalahpahaman di laporan-laporan itu, tidak semuanya bisa dibuktikan. Namun, Kombes Putra menatap langsung ke arah Surya. Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan semua aduan masyarakat yang tidak ditindak? Saya ingin jawaban, sekarang. Surya, dengan nada defensif, menjawab, Pak, saya rasa ini hanya upaya untuk menjatuhkan saya. Ada pihak yang sengaja memperkeruh situasi. Di luar ruangan, Dina berdiri dia mendengarkan dengan hati-hati, merasa ada upaya Surya untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Setelah rapat, Kombes Putra memanggil Dina secara pribadi.
Saya ingin Anda memimpin tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Saya percaya Anda bisa melakukannya. Dina mengangguk penuh keyakinan, meskipun ia tahu tugas ini akan membawa risiko besar, terutama jika melibatkan oknum dengan kekuasaan di dalam institusi. Malam itu, Dina mulai menyusun strategi untuk penyelidikan lebih lanjut, menyadari bahwa waktu untuk mengungkap kebenaran semakin mendesak. Di rumahnya yang berlokasi di kompleks perumahan elit, Surya duduk di ruang kerja pribadinya, menatap tumpukan dokumen yang berisi catatan keuangan mencurigakan, sambil memikirkan cara untuk menyembunyikannya dari penyelidikan. Sang istri, Ratna, tanpa sengaja menemukan beberapa dokumen yang tergeletak di meja, yang mencantumkan jumlah uang yang sangat besar dari sumber yang tidak dikenal. "Apa ini, Surya? Dari mana uang sebanyak ini berasal?" tanya Ratna dengan nada cemas, sambil memegang dokumen tersebut. Surya, yang terlihat terganggu, langsung merebut dokumen itu dan berkata dengan nada kasar, "Ini urusan dinas. Ratna, jangan ikut campur." Namun, Ratna tidak mudah diyakinkan dan terus mendesak, "Ini bukan uang gaji biasa. Surya, saya berhak tahu jika ini akan membawa masalah pada keluarga kita." Surya menatap istrinya dengan tajam, "Saya sudah bilang jangan ikut campur. Ini demi kebaikan kita semua." Malam itu, Ratna terjaga di tempat tidurnya, memikirkan risiko yang mungkin dihadapi keluarganya jika dokumen-dokumen itu sampai ditemukan oleh pihak berwenang. Sementara itu, di ruang kerja, Surya membakar beberapa dokumen yang ia anggap terlalu berbahaya untuk disimpan, berharap dapat menghapus jejak yang mengarah padanya. Di luar rumah, seorang pria mencurigakan tampak mengawasi gerak-gerik di sekitar kediaman Surya, menandakan bahwa ia tidak sepenuhnya aman dari penyelidikan. Dengan ketegangan yang semakin memuncak, Surya tahu bahwa waktu untuk melindungi dirinya semakin sempit, dan ia harus segera mengambil langkah drastis. Di sebuah kafe sederhana di pinggiran kota Manggala, Dina dan Indra duduk di meja paling sudut, memastikan percakapan mereka tidak terdengar oleh pengunjung lain yang sedang menikmati kopi dan roti bakar. Dina membuka percakapan dengan menunjukkan dokumen laporan lama yang ia peroleh. Ini adalah bukti bahwa Surya sering menutup kasus dengan bantuan orang-orang di atasnya. Indra mengangguk sambil memperlihatkan data keuangan mencurigakan yang ia dapatkan, dan ini menunjukkan aliran dana yang tidak wajar. "Saya yakin ini bukan hanya pelanggaran kecil." Suara kendaraan yang melintas di luar kafe sesekali membuat mereka menoleh dengan waspada, sadar bahwa pembicaraan ini terlalu berbahaya jika diketahui oleh pihak yang salah. "Kita perlu melindungi bukti-bukti ini. Jika sampai jatuh ke tangan Surya, dia pasti akan memusnahkannya," ujar Dina sambil memindahkan file ke tasnya dengan hati-hati. Indra menambahkan, "Saya sudah mengatur langkah untuk melibatkan pihak militer, tapi kita harus bekerja lebih cepat sebelum ada tekanan dari pihak luar. Kita tidak bisa bergerak sendirian. Saya akan mencoba menghubungi Kombes Putra untuk mengamankan saksi utama," kata Dina, mengingat posisi Pak Sukri yang semakin terancam. Indra setuju dan berkata, "Saya akan kembali ke markas untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut. Kita perlu memastikan semuanya terkoordinasi dengan baik." Ketika mereka berpisah, Dina merasa ada mata-mata yang memperhatikan mereka dari kejauhan, tetapi ia memilih untuk tetap tenang dan melanjutkan tugasnya dengan penuh kewaspadaan. "Pak Dina, saya tidak tahu harus berbuat apa. Mereka bilang saya akan celaka jika tetap membantu Anda," ucap Pak Sukri dengan suara bergetar ketika Dina datang menemuinya. Dina, yang mulai menyadari bahwa kasus ini melibatkan pihak-pihak berkuasa, berusaha menenangkan Pak Sukri. "Kita akan melindungi Anda, Pak, tapi Anda harus percaya pada proses ini." Sementara itu, di luar rumah Pak Sukri, seorang pria dengan jaket hitam terus mengamati situasi, memastikan gerak-gerik saksi utama itu tidak lepas dari pengawasannya. Dina meminta Pak Sukri untuk segera mengemasi barang-barangnya. "Kita akan memindahkan Anda ke tempat aman. Video itu terlalu berharga untuk hilang." Dalam perjalanan menuju lokasi perlindungan, mobil yang dikendarai Dina hampir saja dihadang oleh kendaraan lain, tetapi Dina berhasil meloloskan diri dengan manuver tajam. Mereka semakin nekat. "Kita harus melapor ke Kombes Putra secepatnya," ujar Dina kepada Pak Sukri, yang hanya bisa mengangguk sambil memeluk tas berisi ponselnya dengan erat. Sesampainya di tempat aman, Dina memastikan bahwa lokasi itu cukup tersembunyi. "Pak Sukri, Anda akan tinggal di sini sementara waktu. Jangan buka pintu untuk siapapun selain saya." Dengan napas yang masih tersengal, Dina menghubungi Indra untuk memberitahukan perkembangan situasi. "Indra, saya sudah memindahkan Pak Sukri, tapi ancaman di luar sana semakin nyata." Indra menjawab dengan nada serius, "Kita harus bersiap menghadapi mereka. Bukti ini harus tetap utuh, apapun risikonya." Di ruang rapat yang gelap dengan tirai tertutup,
Kombes Putra berdiri di depan timnya sambil memperlihatkan bukti-bukti baru yang mulai menguatkan dugaan keterlibatan Surya dalam pelanggaran berat. Surya, saya ingin Anda menjelaskan semua ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak laporan masyarakat yang diabaikan? Tanya Kombes Putra dengan nada tegas. Surya, yang mencoba mempertahankan ketenangannya, menjawab dengan suara lantang. Semua ini adalah fitnah. Saya dijebak oleh pihak-pihak yang tidak suka pada saya. Beberapa anggota rapat saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang semakin meningkat, sementara Dina duduk diam mencatat setiap detail percakapan. Kita tidak bisa membiarkan institusi ini terus dikotori oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Dina, Anda dan tim akan memimpin penyelidikan ini sampai tuntas, perintah Kombes Putra. Dina mengangguk sambil berkata, saya akan memastikan bahwa semua bukti dan saksi terlindungi, Pak, tapi kita membutuhkan lebih banyak dukungan. Setelah rapat usai, Kombes Putra memanggil Dina secara pribadi. Saya tahu tugas ini berbahaya, tetapi saya percaya Anda bisa mengatasinya. Di luar ruang rapat, Surya terlihat berbicara dengan salah satu rekan dekatnya, memberikan instruksi dengan suara pelan namun penuh tekanan. Kita harus pastikan mereka tidak menemukan bukti lebih lanjut. Malam itu, Dina bersama tim khusus mulai menyusun rencana untuk menggali lebih dalam, menghubungi beberapa saksi tambahan yang bisa memperkuat kasus mereka. Di tempat lain, Surya berusaha memanfaatkan hubungan pribadinya dengan seorang pejabat tinggi untuk menggagalkan penyelidikan, membuat situasi semakin rumit bagi Dina dan timnya. Di markas Kopassus yang terletak di ujung kota, Indra duduk di depan komputer sambil membaca laporan intelijen yang menunjukkan adanya transaksi mencurigakan di rekening Surya. Ini bukan lagi soal pelanggaran kecil, ini adalah kejahatan terorganisir, gumam Indra sambil mencatat detail rekening yang terhubung dengan nama-nama tak dikenal. Ia kemudian menemui komandannya untuk meminta izin melanjutkan penyelidikan lebih dalam. Pak, saya butuh lampu hijau untuk menggali lebih jauh. Bukti yang kita miliki terlalu kuat untuk diabaikan. Komandan itu menatapnya tajam sebelum berkata, kita tidak boleh gegabah, Indra, tapi jika ini demi keadilan, saya akan memberikan izin penuh. Dengan dukungan itu, Indra mulai menyusun strategi untuk melibatkan pihak militer dalam lacak jaringan yang diduga melibatkan Surya. Sementara itu, ia menghubungi Dina untuk mengabarkan temuan baru. Dina, saya menemukan rekening tambahan yang terhubung dengan transaksi gelap. Ini bisa menjadi terobosan besar. Dina, yang sedang berada di lokasi perlindungan Pak Sukri, menjawab, kita harus menyusun langkah berikutnya. Surya pasti tahu kita semakin dekat dengannya. Di sisi lain, Surya, yang merasa posisinya semakin terancam, menghubungi beberapa koneksi lamanya untuk mencari jalan keluar dari situasi yang semakin menjeratnya. Kita harus bergerak cepat, atau semuanya akan hancur, ujar Surya kepada rekan kriminalnya melalui telepon. Dengan kedua belah pihak yang semakin bersiap untuk langkah berikutnya, ketegangan antara kebenaran dan kekuasaan mencapai titik krusial yang bisa menentukan hasil akhir dari kasus ini. Di sebuah warung kopi yang sepi di dekat pelabuhan, Dina dan Indra duduk bersama seorang pria berpenampilan lusuh yang memperkenalkan dirinya hanya dengan nama samaran, Adi. Saya tahu sesuatu tentang Surya, bisik Adi, sambil melirik ke sekeliling dengan gelisah, memastikan tidak ada yang memperhatikan mereka. Dina mencoba menenangkan Adi dengan suara lembut. Kami tidak akan menyebut nama Anda dalam laporan, tapi Anda harus memberi kami informasi yang cukup. Adi menarik napas panjang sebelum mengatakan, setiap akhir bulan, ada pengiriman barang di dermaga. Barang itu tidak pernah diperiksa oleh petugas bea cukai, dan nama Surya sering disebut. Indra mengernyitkan dahi. Barang apa yang dikirimkan, dan siapa yang terlibat? Namun, Adi menggeleng, itu saja yang saya tahu. Lebih dari itu, nyawa saya bisa hilang. Dina mencatat informasi itu di buku kecilnya, lalu menatap Indra. Ini mungkin bukan bukti yang cukup, tapi ini bisa menjadi titik awal. Di luar warung, suara kapal yang merapat ke dermaga terdengar samar, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Setelah Adi pergi tergesa-gesa, Indra berbisik kepada Dina, kita harus mengawasi pelabuhan ini lebih dekat. Jika pengiriman itu benar, ini akan menguatkan kasus kita. Dengan perasaan waspada, mereka meninggalkan warung, menyadari bahwa langkah mereka semakin dekat ke pusat jaringan kejahatan yang melibatkan Surya. Di sebuah restoran eksklusif yang sering digunakan untuk pertemuan rahasia, Surya bertemu dengan Kombes Trianto, seorang perwira tinggi yang pernah menjadi mentornya di masa lalu. Surya membuka percakapan dengan suara rendah. Pak, saya butuh bantuan Anda. Kasus ini bisa menghancurkan saya dan, mungkin, beberapa orang lainnya. Kombes Trianto menyandarkan tubuhnya di kursi, terlihat berpikir. Surya, ini bukan perkara kecil, banyak mata yang mengawasi, dan saya tidak bisa mengambil risiko.
Surya mencoba menekan dengan menawarkan kesepakatan. Jika Anda membantu saya bisa memastikan nama Anda tidak akan terseret. Namun, Kombes Trianto menggeleng pelan. Semakin Anda menutupi ini, semakin besar kemungkinan semuanya terungkap. Saya tidak ingin terlibat lebih jauh. Mendengar jawaban itu, Surya menggertakkan giginya, menyadari bahwa dukungan yang biasa ia dapatkan kini mulai goyah. Anda benar-benar tidak akan membantu saya? Tanya Surya dengan nada sedikit putus asa, tetapi Kombes Trianto hanya menjawab, "Maaf, Surya, ini terlalu berisiko." Setelah pertemuan selesai, Surya berjalan keluar restoran dengan kepala berat, merasa bahwa ia semakin kehilangan kendali atas situasi. Di dalam mobilnya, Surya menghubungi seseorang yang menjadi kontak terakhirnya, berharap masih ada jalan keluar dari masalah yang semakin menjeratnya. Namun, suara di telepon hanya mengatakan, "Kita akan lihat apa yang bisa dilakukan, tapi jangan terlalu berharap banyak." Di dekat rel kereta tua yang sepi, Pak Sukri berjalan pulang dari pasar, membawa kantong plastik berisi bahan makanan untuk keluarganya. Tiba-tiba, dua pria berbadan besar muncul dari belakang gerbong yang terbengkalai, mendekatinya dengan langkah cepat dan wajah mengancam. "Hei, Pak Tua, berhenti!" Salah satu pria itu berteriak sambil menunjuk ke arah Pak Sukri, membuatnya tersentak dan menjatuhkan kantong plastiknya. Pak Sukri berbalik dan mulai berlari, namun tubuhnya yang tidak lagi muda membuatnya sulit menghindari kejaran mereka. Salah satu pria berhasil menarik tas yang dibawa Pak Sukri, tetapi sebelum mereka sempat merebut ponselnya, ia melemparkannya ke balik semak-semak. "Kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cari," teriak Pak Sukri sambil mencoba melawan, meski akhirnya ia terdorong hingga terjatuh. Dalam kepanikan, suara klakson kereta yang melintas membuat kedua pria itu melarikan diri, meninggalkan Pak Sukri dengan luka di tangan dan lututnya. Dina, yang menerima telepon darurat dari Pak Sukri beberapa menit setelah kejadian, segera datang dan menemukan dia duduk terengah-engah di pinggir jalan. "Kita harus segera memindahkan Anda. Ini sudah terlalu berbahaya," ujar Dina sambil membantunya masuk ke dalam mobil. Dengan bantuan Indra yang masih mendukung dari jauh, Dina mengamankan Pak Sukri di sebuah lokasi rahasia untuk memastikan keselamatannya. Di markas Kopassus, Indra menerima perintah mendadak untuk bergabung dalam pelatihan intensif di luar kota, sebuah tugas yang tidak bisa ia abaikan meskipun penyelidikan tengah berjalan. "Saya harus pergi untuk sementara waktu, Dina, tapi saya akan meninggalkan semua berkas yang saya punya," ujar Indra melalui panggilan telepon. Suaranya terdengar berat. Dina menjawab dengan tegas, "Jangan khawatir, saya akan melanjutkan penyelidikan ini, kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang." Sebelum berangkat, Indra mengirimkan semua dokumen penting ke Dina melalui jalur aman, termasuk informasi terbaru tentang pengiriman barang mencurigakan di pelabuhan. Di dalam kendaraan militer yang membawanya pergi, Indra merenung tentang semua risiko yang mereka hadapi, berharap Dina tetap aman dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata. Sementara itu, Dina merasa tanggung jawab yang besar berada di pundaknya, terutama setelah Indra menyerahkan semua bukti dan kepercayaan penuh kepadanya. Dengan bantuan tim kecil yang ia percaya, Dina mulai memetakan langkah untuk menyelidiki pelabuhan dan menemukan bukti lebih kuat terkait jaringan yang melibatkan Surya. Malam itu, ia mengunjungi lokasi perlindungan Pak Sukri untuk memastikan saksi utama tetap aman. "Pak, saya berjanji tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda." Dina juga menghubungi Kombes Putra untuk melaporkan perkembangan terbaru, berharap mendapatkan dukungan lebih besar dari institusi. Meski merasa terbebani, Dina tahu bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa mereka lebih dekat untuk mengungkap kebenaran dan menuntaskan kasus ini. Di malam yang gelap tanpa bulan, tim khusus yang dipimpin oleh Kombes Putra menggelar operasi senyap untuk memantau kediaman Surya, berharap dapat menemukan bukti kuat untuk menyeretnya ke meja hijau. Dengan perlengkapan canggih, tim itu menyusup melalui jalur-jalur sempit di sekitar rumah Surya, memastikan tidak ada yang menyadari keberadaan mereka. Saat menyusup ke garasi, salah satu anggota tim hampir saja menginjak pecahan kaca, yang membuat seluruh tim membeku sejenak dalam keheningan tegang. "Lihat ini," bisik salah satu anggota sambil menunjuk sebuah mobil yang di dalam bagasinya tampak ada senjata laras panjang yang tersimpan di balik selimut tebal. Mereka mengambil foto sebagai bukti sebelum mundur perlahan, tetapi suara alarm rumah mendadak berbunyi, membuat semua orang panik dan segera mundur dari lokasi. Dari balik jendela rumah, Surya muncul dengan wajah curiga, memegang senter besar dan memeriksa sekeliling rumahnya. Tim khusus berhasil meloloskan diri, tetapi salah satu dari mereka berkata, "Dia pasti tahu kita sedang mengawasinya, kita harus lebih hati-hati." Di markas Polres, Kombes Putra menerima laporan tersebut dengan ekspresi serius.
Ini cukup kuat untuk memulai langkah selanjutnya, tapi kita butuh lebih dari ini. Mereka memutuskan untuk meningkatkan pengawasan, sambil mencari tahu siapa saja yang mungkin terlibat dalam aktivitas ilegal Surya. Surya, yang tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang terjadi, mulai menambahkan pengamanan di rumahnya, semakin memperlihatkan bahwa ia memiliki sesuatu untuk disembunyikan. Di pagi yang cerah, Dina berjalan masuk ke kantor Polres dengan membawa berkas hasil penyelidikannya, bersiap untuk mengonfrontasi Surya secara langsung di depan rekan-rekan mereka. "Surya, saya ingin Anda menjelaskan ini," ujar Dina sambil meletakkan dokumen-dokumen di meja Surya dengan nada tegas, menunjukkan bukti aliran dana mencurigakan dan keterlibatan dalam beberapa kasus ilegal. Surya tertawa kecil dengan nada mengejek. "Dina, Anda hanya seorang bribtu, beraninya Anda menuduh saya tanpa bukti yang sah." Dina tidak mundur. "Ini cukup kuat untuk membuka penyelidikan resmi. Anda tidak bisa terus bersembunyi di balik pangkat Anda." Rekan-rekan mereka yang mendengar argumen ini mulai berkumpul, sementara suasana kantor menjadi semakin panas dengan tuduhan yang dilemparkan Dina. Surya, dengan nada tinggi, menuduh Dina melanggar hierarki dan berkata, "Anda sedang bermain api. Dina, hati-hati dengan langkah Anda." Namun, Dina tetap berdiri teguh. "Ini bukan tentang pangkat, ini tentang kebenaran, dan saya tidak akan mundur." Pertikaian hampir berubah menjadi fisik ketika Surya menghentakkan tangan di meja, tetapi beberapa rekan segera melerai, mencoba menenangkan situasi. Kombes Putra, yang mendengar keributan itu, keluar dari ruangannya dan langsung memerintahkan keduanya masuk untuk berbicara secara pribadi. "Dina, Anda mengambil risiko besar, tapi saya akan memastikan kebenaran terungkap. Surya, Anda harus bersiap untuk penyelidikan formal," ujar Kombes Putra dengan nada tegas. Setelah menyelesaikan pelatihan intensif di luar kota, Indra Wicaksana kembali ke markas Kopassus dengan membawa dokumen-dokumen tambahan yang berhasil ia peroleh melalui akses militer. Di salah satu laporan, ia menemukan mutasi rekening besar yang mengalir ke nama Surya dari perusahaan fiktif, menandakan adanya hubungan langsung dengan transaksi ilegal. "Ini lebih besar dari yang kita duga. Dia tidak hanya melanggar hukum lalu lintas, tapi juga terlibat dalam jaringan kejahatan serius," pikir Indra sambil menyusun dokumen untuk diserahkan kepada Dina. Indra segera menghubungi Dina dan berkata, "Saya kembali dengan bukti baru. Kita harus segera bertemu untuk menyatukan semua ini." Dina, yang masih memproses kejadian pagi itu di kantor, merasa lega mendengar kabar dari Indra. "Ini datang di waktu yang tepat. Saya baru saja menghadapi Surya secara langsung." Mereka sepakat untuk bertemu di lokasi yang aman, memastikan bahwa bukti yang mereka miliki tidak diketahui oleh pihak yang berusaha melindungi Surya. Sementara itu, di rumahnya, Surya menerima laporan dari salah satu anak buahnya bahwa ada aktivitas mencurigakan yang melibatkan militer dalam penyelidikannya. "Mereka semakin dekat, kita harus bertindak sebelum semuanya terbongkar," ujar Surya dengan nada cemas kepada seseorang di telepon. Indra tiba di lokasi pertemuan lebih dulu, membawa folder tebal berisi laporan keuangan dan bukti pengawasan dari militer. Saat Dina tiba, keduanya mulai memetakan strategi untuk langkah selanjutnya, menyadari bahwa apa yang mereka hadapi adalah kejahatan yang melibatkan jaringan besar. Di sebuah tempat parkir pusat perbelanjaan yang sepi, Dina dan Indra duduk di dalam mobil sambil memadukan semua dokumen dan bukti yang mereka miliki, berusaha menyusun laporan resmi untuk Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. "Ini adalah bukti paling lengkap yang kita punya. Jika kita menyampaikannya dengan benar, Propam tidak akan punya alasan untuk mengabaikannya," ujar Dina sambil menunjuk beberapa poin penting di dokumen. Indra menambahkan, "Tapi kita harus bersiap. Surya tidak akan tinggal diam, dan dia pasti akan menggunakan semua koneksinya untuk menyerang balik." Di luar mobil, seorang pria yang tidak dikenal tampak mondar-mandir, membuat Dina semakin waspada. "Kita mungkin sudah diawasi. Kita harus bergerak cepat." Mereka memutuskan untuk pergi ke markas Polres melalui rute yang berbeda, memastikan bahwa mereka tidak diikuti oleh siapapun. "Propam harus segera mendapatkan ini. Jika tidak, kita mungkin kehilangan momentum," ujar Dina sambil menyimpan dokumen-dokumen di dalam tas dengan hati-hati. Ketika mereka tiba di Polres, suasana terasa lebih tegang dari biasanya, menunjukkan bahwa kasus ini telah menciptakan perpecahan di antara para anggota. Dina menyerahkan dokumen itu langsung kepada Kombes Putra, yang dengan serius berkata, "Ini akan menjadi langkah besar. Saya harap Anda siap menghadapi konsekuensinya." Sementara itu, di tempat lain, Surya mulai mengatur strategi untuk membantah semua tuduhan, bahkan merencanakan serangan balik dengan memanfaatkan kelemahan lawan-lawannya. Di rumahnya yang semakin mencekam, Ratna, istri Surya,
membersihkan ruang kerja suaminya ketika tanpa sengaja menemukan flash disk yang terselip di bawah tumpukan dokumen. Dengan rasa penasaran, ia memasukkan flash disk itu ke laptop dan menemukan rekaman suara Surya sedang berbicara dengan beberapa oknum pejabat tentang negosiasi rahasia. "Ini tidak mungkin," bisik Ratna, merasa campuran kaget dan takut saat mendengar suaminya terlibat dalam sesuatu yang sangat ilegal. Suara di rekaman itu jelas menyebutkan angka-angka besar dan nama-nama yang ia kenali sebagai pejabat penting di kota itu. Ratna, yang selama ini menahan diri, akhirnya merasa bahwa ia tidak bisa lagi mendukung tindakan Surya. "Ini salah, dan saya tidak bisa diam saja." Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Dina melalui nomor yang ia dapatkan dari salah satu berita di media. "Bu Dina, saya punya sesuatu yang harus Anda lihat." Dina, yang awalnya terkejut, segera mengatur pertemuan rahasia dengan Ratna di sebuah tempat yang aman, memastikan bahwa informasi ini tidak sampai ke telinga Surya. "Apa yang Anda lakukan sangat berani, Bu Ratna, tapi Anda harus tahu bahwa ini akan sangat berbahaya bagi Anda," ujar Dina dengan nada serius. Ratna mengangguk pelan. "Saya tahu, tapi saya tidak bisa menjadi bagian dari ini lagi." Dengan rekaman itu di tangan Dina, langkah mereka untuk menjatuhkan Surya semakin kuat, meskipun bahaya juga semakin mendekat. Di ruang komando markas Kopassus, Indra duduk di depan layar monitor sambil mengakses rekaman CCTV dari persimpangan tempat Surya menerobos lampu merah. Beberapa data hilang di waktu yang krusial, gumamnya sambil memperbesar tampilan rekaman, menyadari ada bagian video yang terhapus secara sistematis. Dengan kemampuan teknisnya, Indra berhasil memulihkan sebagian rekaman yang menunjukkan sosok pria mencurigakan keluar dari kendaraan di malam hari, membawa sesuatu yang tampak seperti kotak dokumen. "Dia tidak bertindak sendiri, pasti ada jaringan di balik semua ini," ujar Indra sambil mencatat waktu dan lokasi kejadian untuk mencocokkannya dengan laporan lain. Rekaman itu menunjukkan pria tersebut mendekati kantor keamanan dekat persimpangan, tetapi jejaknya hilang setelah ia masuk ke sebuah gang gelap. Indra segera menghubungi Dina. "Saya menemukan sesuatu, tetapi kita perlu lebih banyak data untuk menghubungkan ini langsung ke Surya." Dina menjawab dengan nada tegas, "Kirimkan rekaman itu ke saya. Kita akan coba melacak siapa orang ini dan apa yang dia bawa." Indra juga mengamati pola rekaman yang terhapus, mendapati bahwa ini bukan pekerjaan amatir melainkan seseorang yang memiliki akses luas ke sistem keamanan. "Ini melibatkan orang-orang yang tahu cara bekerja di balik layar," pikir Indra sambil memastikan salinan rekaman itu disimpan di beberapa lokasi aman. Dengan bukti baru ini, ia dan Dina tahu bahwa langkah mereka semakin dekat untuk mengungkap jaringan besar yang melibatkan Surya. Kombes Putra memanggil rapat mendadak di kantornya setelah menerima laporan tentang kebocoran informasi dari kasus Surya yang menyebar di kalangan internal. "Mulai sekarang, akses ke semua berkas kasus ini hanya bisa melalui saya. Kita tidak tahu siapa yang bisa dipercaya," ujar Kombes Putra dengan nada tegas di depan timnya. Keputusan ini membuat Dina dan Indra harus menyesuaikan strategi mereka, karena sebagian besar akses mereka kini terputus dari jalur resmi Polres. "Kita harus menemukan cara lain untuk melanjutkan penyelidikan ini," ujar Dina kepada Indra dalam panggilan telepon rahasia. Di sisi lain, Surya yang mendengar berita ini tampak semakin gelisah, seringkali memeriksa ponselnya dan menghindari pertemuan dengan rekan-rekan di Polres. Dia tahu waktunya tidak banyak, pikir Dina sambil menyusun rencana untuk tetap mengumpulkan bukti tanpa bergantung pada sistem institusi. Sementara itu, Indra mencoba mengakses jalur militer untuk mendapatkan informasi tambahan, meskipun ia tahu langkah ini berisiko menimbulkan kecurigaan. Kombes Putra juga mengerahkan tim kecil yang sangat terpercaya untuk menyelidiki siapa yang mungkin menjadi informan di dalam Polres, mempersempit lingkaran pengkhianatan. Dengan situasi yang semakin memanas, Dina dan Indra sadar bahwa setiap langkah mereka kini lebih rentan terhadap sabotase dan pengawasan pihak lawan. "Kita harus tetap fokus. Ini bukan hanya soal Surya, tapi soal membersihkan institusi kita dari noda ini," ujar Dina dengan tekad kuat kepada timnya. Suasana di kediaman Surya berubah mencekam ketika sang istri, Ratna, menyadari bahwa suaminya telah meninggalkan rumah di malam hari dengan membawa beberapa dokumen penting. Ketika Dina menerima panggilan dari Ratna yang panik, ia segera datang dan menemukan rumah itu dalam kondisi berantakan, seolah-olah Surya terburu-buru meninggalkan tempat itu. Dia membawa dokumen-dokumen ini untuk melindungi dirinya sendiri atau menghancurkan bukti, ujar Dina sambil memeriksa ruang kerja yang kini kosong. Ratna memberikan petunjuk terakhir tentang keberadaan Surya. Dia menyebut sesuatu tentang perbatasan kota, tetapi saya tidak tahu di mana tepatnya. Dina segera menghubungi Indra untuk menginformasikan situasi ini. "Surya kabur, kita harus segera melacaknya sebelum dia berhasil menghilang."
Dengan bantuan teknis dari markas Kopassus, Indra mulai melacak pergerakan Surya melalui data lokasi ponsel dan transaksi terbaru yang terekam. Dia menuju arah utara, kemungkinan besar keluar kota, lapor Indra setelah memverifikasi beberapa data yang ia kumpulkan. Sementara itu, Surya yang menyadari dirinya sedang dilacak, mulai mematikan ponselnya dan mengambil jalan alternatif yang sulit dideteksi. Dina menginstruksikan tim kecilnya untuk mengawasi setiap pintu keluar kota dan memastikan bahwa mereka tidak kehilangan jejak Surya. Dengan jejak yang semakin tipis, Dina tahu bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum Surya berhasil menghancurkan semua bukti yang tersisa. Di markas, Indra menerima informasi dari sumber rahasia bahwa Surya kini bersembunyi di sebuah villa terpencil di kawasan pegunungan, tempat yang sulit dijangkau tanpa persiapan khusus. Lokasinya terpencil, tetapi ini kesempatan terbaik kita untuk menangkapnya, ujar Indra kepada Dina saat mereka merencanakan langkah berikutnya. Dina setuju dan mengusulkan untuk melibatkan aparat gabungan. Kita tidak bisa mengambil risiko. Surya mungkin sudah mempersiapkan pertahanan di tempat itu. Mereka mulai menyusun strategi penjemputan dengan mengatur jalur masuk dan keluar dari villa, memastikan bahwa Surya tidak memiliki peluang untuk kabur. Sementara itu, Surya yang berada di villa mulai membakar beberapa dokumen, berusaha menghapus jejak keterlibatannya dalam jaringan ilegal yang terungkap. Mereka akan datang untuk saya, tapi saya tidak akan menyerah tanpa perlawanan, ujar Surya sambil memegang senjata laras panjang yang ia sembunyikan sebelumnya. Dalam briefing terakhir, Dina dan Indra membagi tim menjadi beberapa kelompok untuk mengepung villa dari berbagai sisi, memastikan bahwa Surya tidak punya jalan keluar. Malam itu, mereka bergerak dengan kendaraan taktis melalui jalanan sempit menuju pegunungan, diterangi hanya oleh lampu redup untuk menjaga kerahasiaan operasi. Ini adalah kesempatan kita untuk menyelesaikan ini, ujar Dina kepada timnya saat mereka mendekati lokasi. Dengan suasana tegang, mereka bersiap untuk konfrontasi terakhir yang bisa menjadi penentu keberhasilan seluruh penyelidikan. Di tengah udara dingin pegunungan, operasi penangkapan dimulai dengan pengepungan villa Surya, yang kini terang benderang oleh lampu dari kendaraan taktis aparat gabungan. Surya, yang sadar bahwa dirinya telah dikepung, berusaha mencari jalan keluar melalui pintu belakang, tetapi langkahnya terhenti oleh tim yang sudah bersiaga. Surya, keluarlah dengan tangan di atas kepala. Tidak ada tempat untuk lari, seru salah satu anggota tim melalui pengeras suara. Dengan wajah penuh ketegangan, Surya akhirnya menyerahkan diri setelah menyadari bahwa perlawanan hanya akan memperburuk situasinya. Dina dan Indra masuk ke dalam villa, menemukan tumpukan dokumen yang sebagian telah dibakar, tetapi beberapa masih cukup utuh untuk dijadikan bukti. Ini akan cukup untuk mengungkap semuanya, ujar Dina sambil memeriksa salah satu dokumen yang mengungkap nama-nama pejabat yang terlibat. Surya dibawa keluar dengan tangan terborgol, wajahnya tidak lagi menunjukkan arogansi seperti sebelumnya, hanya kepasrahan yang mendominasi. Namun, ketika Dina dan Indra memeriksa dokumen lebih lanjut, mereka menemukan petunjuk bahwa jaringan kejahatan ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Ini baru permulaan, kita harus mengejar yang lain sebelum mereka sempat melarikan diri, ujar Indra dengan nada serius.